Makan ikan gurame, motong daun salam pakai kampak. Jamaahnya cukup rame, tapi jawab salamnya masih kurang kompak, Pak Kiai. Kita sempurnakan salamnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, dan kita semua muliakan Mama Kiai kita. Mudah-mudahan Mama Kiai beserta keluarganya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan para asatiz, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Yang saya hormati para asatid, para khusus, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Rakyat Pemerintah, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus jamaah Majlis Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Zailani, wabil khusus yang saya hormati, yang saya cintai, akhinal kiram, Bapak Saibul Bait, Bapak Wawan beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mencurahkan segenap nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerjang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf sebelumnya, mohon izin
wabil khusus sama Mama Kiai, para asatidz semua. Saya berbicara di sini bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya orang pintar, orang pandai, orang banyak ilmu. Saya berbicara di sini karena atas penghormatan dari Sayyidul Bait Bapak Wawan untuk dapat bersilaturahmi pada malam ini. Saling tazkirah, saling mengingatkan sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman. Barangkali di antara kita ada yang lagi lengah, kita saling mengingatkan. Barangkali di antara kita ada yang sedang menceng, diingatkan untuk diluruskan. Barangkali di antara kita imannya ada yang sedang lemah, maka dengan azannya zikir bersama yang dipimpin nanti oleh para asatidz semua, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin istiqomah, sehingga akhir hayat kita membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sedikit saja ingin menyampaikan, saling mengingatkan saja, bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Betul Bapak? Sementara, singkat. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Allah mengingatkan kepada kita sebagai hamba-Nya, kul, katakanlah hai Muhammad, bahwa kehidupan dunia ini adalah kecil, singkat, dan sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak menzolimi hamba-Nya sedikit pun. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya bahwa semua Allah menciptakan manusia diberi jatah yang sama, hidup yang sama, untuk menghirup udara yang sama di alam dunia ini, yaitu jatahnya satu kali dan sangat singkat. Ada Bapak Ibu jatah hidupnya 2 kali? Ada? Tidak ada. Semua manusia diberikan oleh Allah jatah hidupnya sama 1 kali saja. Baik dia orang yang beriman, ataupun dia orang fasik, ataupun dia orang kafir. Jatah hidupnya oleh Allah diberi sama 1 kali saja. Hidup di dunia ini 1 kali pun singkat dan cepat. Betul Bapak Ibu? Di antara kita kira-kira siapa yang paling usianya senior? Bukan tua, senior, yang paling senior. Mbak Yai 70 Mbak Yai. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Tapi di antara kita yang paling muda saya. Yang paling muda. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan kemudian, bagaimana caranya agar hidup yang hanya 1 kali saja ini, agar hidup yang singkat dan cepat ini, hidupnya tidak sia-sia. Bagaimana caranya agar hidup yang hanya 1 kali saja ini dan singkat cepat ini, hidupnya tidak merugi.
Bagaimana caranya agar hidup yang hanya satu kali saja ini dan singkat cepat ini hidupnya tidak celaka? Dan bagaimana caranya agar hidup yang hanya satu kali dan singkat cepat ini hidupnya selamat, bahagia di dunia dan di akhirat? Betul begitu, Pak? Pertanyaannya begitu. Jadi hidup yang singkat, yang cepat ini mau diapakan oleh kita tergantung diri kita masing-masing. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari sekian banyak amalan untuk menjawab bagaimana hidup yang hanya satu kali saja ini, yang singkat dan cepat ini, hidupnya selamat, bermanfaat dan beruntung di dunia dan kelak di akhirat. Dari sekian banyak amalan, saya mau sampaikan 4 saja amalan terbaik untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja dan singkat cepat. Ada berapa Bapak Ibu? 4. Nanti kalau materinya yang bagus-bagus dari Mama Kiai, dari para asatid, saya materinya yang keseharian saja, supaya bisa diamalkan oleh kita bersama-sama ya. Jadi ada 4 amalan terbaik dari sekian banyak amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan yang pertama untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja singkat tersebut? Amalan yang pertama adalah hafidul iman. Hafidul iman. Apa Ustaz hafidul iman? Yaitu menjaga iman kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari yang hidup hanya satu kali saja dan itu pun sangat singkat. Hafidul iman. Jaga iman kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat mungkin. Apalagi kita berada di akhir zaman, tantangan iman Masya Allah sangat berat. Jaga iman, tauhid, akidah kita. Barangkali iman kita sudah mulai menceng dan sesat, maka cepat-cepat diluruskan kembali iman kita. Barangkali iman kita sudah mulai banyak kotoran, maka cepat-cepat dibersihkan kembali iman kita. Barangkali iman kita sudah mulai lemah, maka cepat-cepat dikuatkan kembali iman kita. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Basahi lisan kita untuk mencas iman kita yang lemah, yang menceng, yang kotor. Apa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Perbanyaklah lisan kita, sibukkanlah lisan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kalimat tersebut kita lisankan, kita zikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lepas zikir tersebut di lisan dan di hati kita. Tancapkan di hati kita kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyakit kotoran yang akan merusak iman kita, tauhid kita, akidah kita, yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah. Yang kedua yang akan merusak iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perbuatan khurafat. Meminta-minta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia, maka hukumnya haram bagi kita.
meminta sesuatu pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga yang akan merusak iman kita adalah perbuatan tahayul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan syirik, perbuatan kurafat, perbuatan tahayul, itu adalah penyakit kotoran yang akan merusak iman kita, tauhid kita, akidah kita,